Para saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang terbayang di dalam pikiran kita bila kata ini diungkapkan kepada kita? Raja. Bagi saya, saat kata ini terucap, dalam pikiran saya ini langsung terlintas 3 kata lainnya, yakni harta, tahta, wanita. Bukan Chef Renata. Sah-sah saja jika masing-masing kita memiliki bayangan-bayangannya tersendiri. Tetapi secara jujur saya katakan bahwa 3 kata tadi langsung bertengger dalam pikiran saya karena dilatar belakangi oleh gambaran tentang raja yang saya miliki selama ini. Saya memang tidak pernah hidup pada suatu kurun waktu yang kehidupan masyarakatnya dipimpin oleh seorang raja. Saat saya lahir, pelaksanaan pemerintahan di negara ini sudah menerapkan sistem pembagian kekuasaan. Ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Sedangkan pemerintahan model kerajaan tidak saya alami. Maka pemahaman saya tentang raja dibangun dari hasil membaca, hasil mendengar, dan hasil menonton film-film yang berbau kerajaan. Maka saya siap dikritik kalau menurut para saudara dan saudari sekalian 3 kata tadi, harta, tahta, dan wanita, itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan hidup seorang raja. Para saudara dan saudariku yang terkasih, sejauh yang saya pahami, raja itu orang yang berharta. Ia memiliki banyak sekali kekayaan, hingga kehidupannya selalu dipenuhi dengan aneka kemewahan, bahkan bisa dikatakan hidup berfoya-foya. Raja pun adalah orang yang bertahta. Ia memiliki kedudukan dan status sosial yang tinggi dibanding orang-orang lain di sekitarnya, sehingga ia berkuasa untuk berbuat apapun seturut kehendaknya. Raja juga orang yang berwanita. Artinya, ia memiliki banyak sekali pendamping hidup yang senantiasa bersamanya setiap hari. Ada permaisuri sebagai istri resmi, ada selir sebagai istri tidak resmi, dan lain sebagainya. Pokoknya seorang raja itu biasanya selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Itu gambaran saya. Karena itu hidup seorang raja pada dasarnya adalah hidup yang mengenakan, hidup tanpa berkekurangan apapun, hidup yang terjamin kelangsungannya dari hari ke hari. Sehingga tidak heran jika banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi raja karena saking enaknya. Namun pernahkah terlintas di dalam pikiran kita masing-masing gambaran tentang seorang raja yang hidupnya berkekurangan, yang hidupnya tidak terjamin, yang hidupnya jauh dari keamanan serta kenyamanan? Raja macam apa ini? Tentu saja aneh bila kita bandingkan dengan gambaran raja tadi. Tetapi raja demikianlah yang dari kekal hingga kekal menjadi raja atas segala raja. Raja demikianlah yang menjadi raja atas segala yang ada. Raja demikianlah raja semesta alam. Para saudara dan saudariku yang terkasih, warta sukacita pada hari raya ini rupanya mengajak kita untuk menyadari sekaligus merenungkan raja yang aneh tadi. Kisah Injil menampilkan pengajaran Yesus tentang penghakiman terakhir. Yesus berujar bahwa bila saatnya tiba, bila hari penghakiman itu datang, Putra Manusia
akan duduk di atas tahta kemuliaannya, ia tampil sebagai seorang raja dan mulai menghakimi setiap orang serta memisahkannya satu sama lain. Dasar penghakiman dari Putra Manusia adalah segala perbuatan yang dilakukan manusia kepadanya. Bagaimana cara manusia mengakuinya sebagai seorang raja? Sebagai manusia normal, tentu pemikiran kita, seorang raja akan menampilkan dirinya layaknya seorang raja yang berbalut kemegahan. Kemana-mana selalu dikawal. Kedatangannya selalu dinantikan oleh banyak kerumunan orang. Itu tampilan raja yang kita miliki. Tetapi tampilan raja versi Putra Manusia tidak demikian adanya. Injil berkisah bahwa sang raja menampilkan dirinya serupa dengan mereka yang menderita dan yang hina dina. Lapar, haus, terasing, telanjang, sakit, dan mendekam dalam penjara. Demikianlah tampilan hidup yang dipilih dan dijalani oleh Putra Manusia. Tentu saja tampilan ini tidak sekalipun dibayangkan oleh kita manusia, karena sama halnya dengan melecehkan harkat dan martabat seorang raja. Status raja tidak serendah itu. Kedudukan sang raja dan kehidupannya tidak segetir itu. Namun disinilah letak kebijaksanaan dari penghakiman Putra Manusia. Disinilah kualitas pengakuan manusia akan Allah sebagai raja benar-benar diuji. Segala sesuatu yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya atau kamu tidak melakukannya untuk aku. Itulah ukurannya. Penghakiman terakhir pada dasarnya berpatokan pada seberapa jeli kita berhasil menemukan pemakluman diri sang raja dalam diri rakyat jelata. Penghakiman terakhir pada hakikatnya berlandaskan pada seberapa serius kita melayani Dia yang tidak terbatas dengan memperhatikan mereka yang hidupnya serba terbatas. Penghakiman terakhir sejatinya berdasarkan pada seberapa tulus kita mencintai Dia yang amat berharga dengan mengakrabi mereka yang sama sekali tidak dihargai. Bila kita telah mampu memberikan penghormatan yang tinggi kepada mereka yang kehadirannya kerap dipandang sebelah mata, maka pasti kita tidak akan mengalami kesusahan apapun untuk memberi pengakuan kepada Raja Putra Manusia yang kehadirannya sungguh kita nanti-nantikan. Maka dari itu para saudara dan saudariku yang terkasih, memaknai Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, sekaligus kita merayakan HUT kelahiran paroki kita yang ke-48. Sebenarnya hari ini dapat menjadi suatu momen reflektif bagi kita sekalian. Kita mesti bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah Allah merajai hidup dan karya saya, terutama membanjiri hidup dan hati kita dengan kerendahan hati dan kasih-Nya sendiri? Sudahkah kita menundukkan diri kita serendah-rendahnya di bawah tuntunan kuasa penggembalaan Allah, mengingat Allah sendiri juga menyatakan kepada kita bahwa Ia adalah seorang gembala yang mau berkorban apapun demi keselamatan kawanan dombanya. Kita mesti sungguh mempertanyakan hal ini, sebab dewasa ini
Banyak di antara kita yang berupaya untuk menjelma menjadi raja-raja kecil dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada di antara kita yang cuma mau dipuja-puji atas segala hasil kerja kita dan menolak untuk dikritik dari siapapun, seperti seorang raja yang kebal salah. Ada di antara kita yang menuntut ide dan gagasan kita dihargai, tetapi tidak mau menghargai orang lain. Bila ide atau gagasannya ditentang, maka protes dilayangkan di mana-mana. Seperti seorang raja yang paling berkuasa. Ada di antara kita yang ingin meraup keuntungan bagi diri sendiri atau bagi kelompok kita dengan mengorbankan hak orang lain. Seperti seorang raja yang gila harta. Dan masih banyak lagi kelakuan kita sebagai raja-raja kecil. Sungguh patut disayangkan jika hingga penghakiman terakhir tiba, pola hidup seperti inilah yang kita hayati. Yakinlah, kita pasti tidak selamat, sebab yang berhak menjadi raja cuma Kristus sendiri. Bila kita tetap bersikeras ingin menjadi raja, itu berarti kita mau menyaingi Allah. Adakah kita mampu menyaingi Allah? Tentu saja tidak ada. Kita ini hanya sebutir debu di alas kaki Allah. Sekali dihempas, kita binasa. Tuhan memberkati.